Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dahlia dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini ingin menampilkan video unjuk kerja pelaksanaan Tridharma khususnya bidang pendidikan dan pengajaran terkait mata kuliah Geografi Kebencanaan yang ditampilkan secara sinkronis. Pada mata kuliah ini merupakan 2 SKS, mata kuliah teori, yang dilaksanakan pada semester 6, dengan deskripsi mata kuliah ini memberikan penjelasan dan analisis kaitan gejala geosfer dengan bencana, baik aspek geografi fisik, sosial, dan teknik. Kajian ini mendukung proses manajemen bencana dalam tujuan pengurangan risiko bencana melalui pemahaman dan kajian proses dinamika geografi. Capaian mata kuliah pada mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan terkait konsep geografi kebencanaan dan karakteristik bencana. CPMK kedua yaitu mahasiswa memahami potensi bencana dari perspektif geosfer. CPMK ketiga adalah mahasiswa menerapkan pengetahuan kebencanaan dalam lingkungan hidup sehari-hari. Dan CPMK keempat, mahasiswa menganalisis secara keruangan atau secara spasial terkait karakteristik bencana suatu wilayah. Nah, kemampuan akhir dari mata kuliah yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, harapannya mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis bencana secara geosfer, menerapkan pengetahuan kebencanaan dalam kegiatan mitigasi bencana, serta analisis kerawanan suatu wilayah secara keruangan. Dan ini adalah peta konsep dari mata kuliah. Mata kuliah ini diawali dengan pemahaman menjelaskan kajian geografi kebencanaan dari perspektif aspek geografi dan diakhiri dengan kompetensi mahasiswa mampu menganalisis tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap bencana. Terkait sistem penilaian, mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen penilaian, yaitu keaktifan, tugas, UTS, dan UAS. Keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan proses pembelajaran pada pertemuan 1, yaitu terkait konsep geografi kebencanaan dari perspektif aspek geografi. Baik, para mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya di semester 6 ini pada mata kuliah Geografi Kebencanaan ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep geografi kebencanaan dari perspektif aspek geografi. Ini adalah pertemuan pertama yang materi ini. Baik, marilah kita awali perkuliahan ini dengan sama-sama membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Baik ya. Saya absen dulu. Aulia hadir? Hadir, Bu. Aditya Ramadan hadir? Baik ya. Baik, alhamdulillah pada pertemuan ini hadir semua karena pertemuan pertama ya. Semoga kita lancar sampai pertemuan ke-14 nanti. Nah, terkait mata kuliah ini, khususnya pada pertemuan ini, memiliki sub CPMK atau kompetensi yang diharapkan kalian miliki adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep geografi kebencanaan dari perspektif aspek geografi. Nah, di sini kaitannya karena kita orang geografi, jadi kita belajar geografi mengkaitkannya dengan aktivitas salah satunya kebencanaan atau kebencanaan ditinjau dari sudut pandang geografi seperti apa. Itu harapannya. Dan di mana indikator yang dicapai nantinya adalah bagaimana kalian mampu ketepatan menjelaskan konsep geografi kebencanaan dan juga ketepatan dalam menjelaskan kebencanaan dari perspektif aspek geografi. Nah, sebetulnya mata kuliah ini itu adalah mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah yang kalian ambil sebelumnya, seperti hidrologi, geomorfologi, kemudian geologi, bahkan terkait
sosial ya, terkait misalkan ilmu pengetahuan sosial atau kajian studi masyarakat Indonesia dan lain-lainnya akan mendukung materi ini. Nah, kemudian terkait materi ini, model yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran yaitu adalah model pembelajaran inquiry, di mana kalian dituntut berpikir kritis, menganalisis suatu fenomena, dan sebagainya. Terkait metode yang akan digunakan adalah metode ceramah nanti dan demonstrasi. Media yang akan kita gunakan adalah Google Earth, kemudian juga selain Google Earth, peta, PowerPoint, Zoom Meeting, dan Kahoot. Terkait penilaian, nanti ada tugas individu yang akan kalian kerjakan di minggu depan, dan di akhir pertemuan kita akan menggunakan kuis menggunakan Kahoot. Jadi silakan dipersiapkan Kahoot-nya ya. Oke. Nah, kita mengawali untuk perspektif pemahaman kalian terkait materi ini dulu. Materi ini kan berbicara tentang geografi kebencanaan, berbicara bencana dari perspektif geografi. Nah, menurut pemahaman kalian, mengapa sih kita penting mempelajari kebencanaan? Atau mengapa sih kita perlu mempelajari bencana? Kira-kira seperti apa? Silakan. Silakan. Ya, izin mungkin Bu, saya Bu. Silakan, Dwi Ramadan. Iya, menurut saya mengapa penting belajar kebencanaan, mungkin nanti dari sini kita bisa mengantisipasi terkait apabila kebencanaan itu terjadi, apa yang kita harus lakukan dan apa yang tindakan yang sebaiknya kita lakukan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, bagus jawabannya ya, Dwi Ramadan. Mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk khususnya mengurangi tingkat risiko ya. Nah, selain itu, nah ini yang harus kita pahami. Kita itu negara Indonesia, tinggal di Indonesia. Di mana di Indonesia ini secara geologis kita memiliki pertemuan 3 lempeng ya. Lempeng tektonik ya, Eurasia, Samudra Australia Hindia, lempeng Samudra Pasifik. Pertemuan 3 lempeng ini yang selalu bergerak setiap tahun berdampak pertemuan lempeng ini mengakibatkan terjadinya gerakan secara tektonik yaitu gempa tektonik. Makanya Indonesia rawan di beberapa lokasi itu gempa secara tektonik ya. Kemudian Indonesia juga terletak pada Ring of Fire, jalur pegunungan api dunia. Sehingga Indonesia banyak gunung apinya, sehingga bencana gempa vulkanologi yaitu erupsi gempa, erupsi gunung api dan sebagainya itu tinggi. Kemudian Indonesia juga terletak pada lintang rendah. Lintang berapakah Indonesia? Masih ingat lintang berapa Indonesia? 6 derajat lintang utara. Ya, betul. Bagus sekali. Indonesia terletak dari 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan. Nah, kondisi ini mengakibatkan Indonesia kan memiliki iklim tropis. Iklim tropis itu kan sepanjang tahun disinari matahari sehingga evaporasi tinggi ya. Maka Indonesia itu negaranya sering terdampak atau memiliki curah hujan yang tinggi. Negara-negara yang memiliki curah hujan tinggi tentu potensial terhadap bencana hidrometeorologi ya. Contohnya banjir. Habis banjir atau di beberapa titik terjadi longsor. Nah, kemudian Indonesia juga terletak di antara 2 benua dan samudra. Perbedaan antara benua dan samudra tentu mempengaruhi perbedaan suhu. Perbedaan suhu ini mengakibatkan terjadi pergerakan angin. Pergerakan angin yang dikenal dengan di Indonesia itu adalah angin muson. Nah, ketika angin muson ini akan berdampak pada berbagai fenomena-fenomena hidrosfer dan juga antroposfer ya. Seperti Indonesia terdampak siklon tropis ya. Kemudian terakhir, Indonesia juga dihuni oleh berbagai ras. Dari berbagai pulau, Indonesia memiliki karakteristik ras dan suku bangsa yang beragam. Keragaman ini bisa memicu konflik-konflik sosial ya. Dari kondisi ini secara geologis, geografis dan juga sosial, Indonesia itu sangat multi sekali terancam terhadap suatu bencana. Maka kita selaku sebagai calon seorang pendidik harus memahami bencana kelak agar bisa mengedukasi murid dan juga keluarga. Selanjutnya, nah, kondisi yang tadi Indonesia rawan terhadap multi bencana, sayangnya disertai dengan Indonesia itu dari peta kepadatan penduduk ya. Jawa adalah salah satu wilayah yang merah. Artinya apa? Kepadatan penduduknya tinggi. Apabila suatu wilayah dengan memiliki kepadatan penduduk tinggi atau jumlah populasinya terkonsentrasi, maka potensi ketika bencana itu terjadi
potensi korban jiwanya, kerugiannya, kerusakannya lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lain. Itu. Nah, selanjutnya, dari konsep tadi, kira-kira kita sudah menjelaskan atau berbicara tentang istilah bencana. Dari pandangan kalian, bencana itu apa sih? Bencana itu jenis makanan apa? Kira-kira? Silakan, Aulia mungkin. Silakan Aulia. Kalau sepengetahuan saya, bencana Ya. itu fenomena yang terjadi yang dapat menimbulkan kerugian atau korban jiwa, Bu. Oke, bencana itu bagus ya. Bencana itu yang pokoknya kalau ada korban jiwa, kerugian itu pasti bencana. Bencana lah saya karena tugasnya banyak ya. Ya. Oke, nah bencana merupakan ini menurut Undang-Undang RI ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Pernah baca undang-undangnya? Nanti baca ya. Nah, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam. Hal ini mengancam ya, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkannya bisa alam, bisa juga non-alam. Kalau alam, hujan misalkan, itu alam. Kalau non-alam misalkan apa? Faktor manusia, misalkan kemarin tabrakan Jakarta ya, menimbulkan 2 orang tewas. Itu kan karena human error. Tabrakan LR ini ya, kereta MRT ya, itu juga adalah human error. Itu karena non-alam. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian, harta benda, dan dampak psikologis. Artinya kalau bencana menimbulkan, misalkan tidak menimbulkan korban, tapi menimbulkan dampak psikologis, itu juga adalah suatu bencana. Nah, kemudian kira-kira pandangan kalian, mengapa sih kok bencana terus meningkat? Kenapa sih kok bencana terus terjadi setiap tahun? Kira-kira kenapa? Silakan mungkin. Terpusatnya penduduk, Bu. Kenapa? Terpusatnya suatu penduduk. Penduduknya kenapa? Terpusatnya penduduk. Oke, Ya, baik. Ya, terima kasih Aditya. Nah, salah satunya adalah adanya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu terjadi di dunia karena salah satunya aktivitas manusia yang berjangka panjang. Yang mengakibatkan apa? Suhu rata-rata di permukaan bumi naik. Suhu yang naik dampaknya banyak di berbagai aspek. Salah satunya misalkan terjadinya pencairan es di kutub utara dan selatan sehingga mengakibatkan permukaan air laut naik. Beberapa pulau termasuk di Jakarta ya, ada orang Jakarta Utara, beberapa wilayahnya tenggelam. Kemudian karena lautannya banyak, evaporasinya banyak, maka curah hujannya semakin tinggi. Nah, yang kedua ini betul yang disampaikan Aditya, bahwa populasi semakin meninggi, terkonsentrasi. Semakin banyak orang, semakin banyak manusianya, maka semakin banyak aktivitasnya kan. Aktivitasnya ini bisa mengakibatkan berbagai kompleks lingkungan ataupun bencana. Dan dampaknya juga ke manusia juga, maka semakin banyak bencana terus meningkat. Selanjutnya juga adalah adanya perubahan lahan. Perubahan lahan dari lahan hijau, land coverage ya, ke build-up coverage, vegetation coverage ke build-up coverage. Nah, ini dampaknya apa? Contoh-contohnya adalah di wilayah Kalimantan, Papua, Sumatera. Awalnya area hijau hutan karena kepentingan ekonomi, industri, dan sebagainya, dirubahlah misalkan menjadi perkebunan sawit, sehingga berkuranglah area resapan air. Maka ketika musim hujan, air itu tidak teresap, maka terjadilah banjir bandang dan sebagainya. Selanjutnya, kita berbicara geografi, kita berbicara kebencanaan. Nah, dari sudut pandang kalian, kira-kira geografi kebencanaan itu apa? Mungkin silakan Reja. Geografi kebencanaan itu apa, Reja? Iya, Bu. Kalau menurut saya, geografi kebencanaan itu suatu ilmu yang mempelajari tentang resiko-resiko atau potensi terjadinya kebencanaan dari berbagai sudut geografian, Bu. Oke, baik, bagus ya. Jadi berbagai risiko, potensi dari sudut pandang geografinya. Ya, betul Reja, terima kasih. Nah, ini ya, geografi kebencanaan itu kan kita menganalisis bencana. Karena kita orang geografi, maka sudut pandangnya salah satunya adalah tentang keruangan.
Keruangan itu apa? Spasial. Spasial itu apa? Mapping, memetakan, lokasi. Kemudian konsep regional berkaitan dengan perwilayahan. Wilayah itu berkaitan kebencanaan apa? Biasanya tata ruang. Kemudian berbicara tentang konsep ekologi. Ekologi itu kan apa? Lingkungan. Artinya bencana ini karena faktor lingkungan dan dampaknya kepada lingkungan dan sebagainya. Dalam rangka upaya melakukan mitigasi, ini menurut Herman tahun 2014 ya. Nah, potensi bencana selanjutnya dari berbagai perspektif geosfer. Nah, ini ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, pedosfer, atau antroposfer. Kira-kira Raihan, pendapatmu seperti apa? Bencana dari kelima komponen ini, dari aspek perspektif geografi ini. Jadi Bu, menurut saya potensi bencana ini ialah potensi bencana yang timbul dari aspek atmosfer, dari hidrosfer seperti hidrosfer kayak hidrologi berkaitan dengan air dan cuaca, dan litosfer, pedosfer, antroposfer, dan juga dari aspek manusianya juga Bu. Jadi bencana kan juga terbagi, ada bencana fisik, ada bencana sosial juga Bu. Oke, baik. Terima kasih Rehan. Betul ya. Jadi potensi bencana dari perspektif geosfer, di mana kita kan dilingkupi oleh lapisan geosfer. Dari udara, atmosfer, ada air, hidrosfer, litosfer kerak bumi, pedosfer tanahnya, dan antroposfer manusianya. Kelima komponen ini bisa mengkaitkan dengan aspek kejadian kebencana. Contohnya atmosfer ya tadi ya. Contohnya berkaitan dengan kejadian cuaca yang berdampak pada bencana iklim dan sebagainya, seperti perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya intensitas curah hujan yang tinggi. Hidrosfer seperti terjadinya banjir karena adalah meluapnya air sungai dan sebagainya. Litosfer, pergerakan lempeng tadi mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Pedosfer yaitu lapisan tanah ya, di mana potensi-potensi terjadinya longsor, dan memang pedosfer dan litosfer bisa saling berkaitan. Nah, selanjutnya antroposfer, lapisan kita manusia. Manusia ini sebagai lapisan tempat tinggal manusia atau aktivitas manusia yang interaksinya ini bisa menimbulkan bencana, konflik, tawuran, terorisme, dan sebagainya. Oke, nah ini ada gambar tentang siklon tropis Cempaka. Kira-kira kalau gambar siklon tropis Cempaka ini kajian bencana dari aspek apa? Silakan. Silakan. Dari atmosfer, Bu. Dari atmosfer. Kenapa atmosfer aja? Karena berkaitan dengan lingkungan udara, Bu. Oke, betul Reja. Terima kasih. Good. Ya, memang siklon tropis Cempaka itu kan siklon tropis yang terjadi di wilayah pesisir selatan ya, karena di Samudra Hindia Selatan, Jawa, Bali. Ini memicu terjadinya curah hujan tinggi, gelombang laut tinggi, kemudian angin. Nah, ini dipicu karena perbedaan tekanan udara antara Indonesia dengan pesisir atau permukaan laut di wilayah Samudra Hindia ya. Indonesia lebih hangat sedangkan sekitarnya tidak lebih dingin, maka terjadi depresi ya pemicunya. Depresi mengakibatkan terjadinya siklon tropis. Oke. Nah, oke. Sekarang kita ke tampilan Google Earth, terlihat? Terlihat Ibu. Oke. Sekarang coba. Ini untuk pemahaman kalian terkait materi. Ini adalah salah satu di wilayah di Yogyakarta. Ada Gunung Merapi. Ya. Nah, terlihat gambar Gunung Merapinya? Terlihat, Bu. Oke, dari fisiografis atau tampilan fisik Gunung Merapi, kira-kira dari aspek geografi ini kita bisa lihat dari sudut pandang apa? Silakan. Kira-kira menimbulkan bencana apa, dari aspek apa? Silakan, Dwi sudah buka mic-nya, silakan. Litosfer mungkin, Bu. Kenapa litosfer? Karena ada pergerakan lempeng, Bu, dari situ. Oke, baik, bagus ya. Gunung Merapi ini adalah menimbulkan potensi bahaya primer dan sekunder.
dia dipicu oleh litosfer. Kenapa? Karena di dalam gunung api ini ada aktivitas magma. Ya, aktivitas magma itu kan ketika terjadi aktivitas maka menghasilkan luapan atau erupsi yang kita kenal. Nah, itu ada bagian pada salah satunya di inti bumi ya. Nah, litosfer. Kemudian yang ingin saya tambahkan, ketika ini kan membentuk grid-grid ya, membentuk aliran-aliran jaringan. Ini terlihat, ini adalah aliran-aliran sungai ya. Aliran sungai ketika di hulu intensitasnya hujannya tinggi, maka dia akan membawa material-material di depan Gunung Merapi, maka akan membawa apa? Material yang dinamakan banjir bandang atau banjir lahar. Lihat, bentukan sungainya semakin melebar. Ini karena apa? Aktivitas banjir bandang atau juga banjir lahar ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup Ibu. paham, Bu. Oke, Saya mau bertanya, ya silakan Aulia. apakah bencana alam itu dapat menimbulkan bencana sosial juga apa tidak, Bu? Oke, apakah bencana alam dapat menimbulkan bencana sosial juga? Jelas tentu. Bencana alam itu faktor utamanya. Misalkan contoh di Palu ya. Pernah masih ingat bencana gempa di Palu? Masih ingat? Masih, Ya. Bu. Ketika bencana gempa di Palu itu kan awalnya dipicu oleh bencana alam. Terjadi gempa, kemudian tsunami. Pasca kejadian itu terjadi apa? Penjarahan barang-barang mall, bantuan dihadang dan sebagainya. Itu karena apa? Mereka kekhawatiran terkait kebutuhan ekonomi dan kehidupan. Nah, itu kan adalah bencana sosial. Karena apa? Ketidaknyamanan, menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Nah, itu ada salah satu bencana sosial ya. Baik, Aulia paham? Paham, Bu. Terima kasih. Oke, karena sudah paham, tidak ada lagi yang bertanya, kita untuk mengevaluasi pemahaman kalian, kita melakukan kuis. Kuisnya adalah kuis Kahoot. Sudah pernah memainkannya ya? Kalian buka PIN-nya untuk identifikasi PIN-nya. Oke, ini PIN-nya ya. Ini PIN-nya, silakan. Oke, Aulia sudah masuk. Silakan, yang lain. Oke, Rehan, di Ramadan. Kita mulai ya, Reja. Oke, kita mulai. Silakan. Oke, nah pertanyaannya, silakan. Silakan langsung dijawab. Oke. Wow, atmosfer. Nah, kenapa pada menjawabnya atmosfer? Rehan, oke. Kenapa menjawabnya atmosfer? Bukan menjawab atmosfer, Bu, kepencet karena baru lihat. Jadi udah habis duluan waktunya. Iya, kehabisan waktu, Bu. Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Nanti, tapi jawabannya kira-kira apa tadi? Litosfer, Bu. Litosfer, Bu. Kenapa litosfer? Pergerakan lempeng, Bu. Oke, Lempeng, ya Bu. betul ya. Oke, sampai di sini terkait materi ini, silakan ada yang ingin ditanyakan atau simpulkan dulu. Simpulkan materi hari ini kira-kira membahas apa? Kesimpulan materi hari ini kira-kira 1-2 kalimat, silakan. Aditya Ramadan, silakan menyimpulkan. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian bencana, kemudian mengapa pentingnya belajar bencana, karena tadi sudah dijelaskan beberapa poin
Kemudian ada juga kita mempelajari model jenis-jenis bencana dari atmosfer, litosfer, kemudian ada antroposfer, pedosfer, dan itu Bu, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Aditya. Kita beri applause untuk Aditya ya. Oke. Baik semuanya, karena waktu kita sudah habis ya. Untuk minggu depan ya tugasnya itu kalian mengidentifikasi bencana di lingkungan sekitar kalian itu apa. Dianalisis dari aspek geografinya, dibuat esai 2-3 halaman lah. Dikumpulkannya paling lambat 2 November pukul 20 melalui online learning UHAMKA di akun kalian masing-masing ya. Dengan kriteria penilaian, ketepatan pengumpulan 10, poinnya 10, teknik penulisan 10, etika ilmiahnya 20. Etika ilmiah di sini artinya kalau kalian mengutip tulisan dari orang lain, maka harus dicantumkan referensinya. Dan ketajaman analisis 70. Ya. Baik, demikian ini adalah referensi-referensi bacaan kalian untuk belajar mandiri di rumah. Demikian ya, demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Salam sehat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.